Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan disertai kudrat iradat kehendaknya, di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, itba tabi'in tabi'in, serta sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang masih turut taat terhadap sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Jabbar rahimakumullah, di Mutiara Kultum siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nafarin, ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah di yaumil qiyamah, yaumala dzilla illa dzilluh, yang dimana tidak ada naungan perlindungan pada waktu itu kecuali naungan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-mutawadhi fil makarih, orang yang selalu menjaga wudhunya di waktu yang sangat sulit, seperti halnya musim hujan sekarang. Itu sulit rasanya kita mengambil air wudhu, karena pada hakikatnya kita berwudu itu bukan hanya untuk melaksanakan sholat, bukan hanya untuk membaca Al-Quran semata, termasuk apapun yang dianggap bagus, baik menurut syara, menurut agama, tidak ada salahnya, bahkan bagus kita mempunyai wudu. Seorang pelajar yang akan berangkat ke sekolah, ke tempat menuntut ilmu, seorang mahasiswa ke tempat kuliah, ada kalanya mempunyai wudu. Itu akan menambah setidaknya kecerdasan dalam berpikir, dan setidaknya akan menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak yang akan berangkat bekerja ke kantor, ke pasar, kemanapun, maka tidak ada salahnya, bagus itu mempunyai wudu. Ini salah satunya dicontohkan oleh sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah, seorang muadzin pada waktu itu. Beliau selalu mempunyai wudu, bahkan tidak ada kesempatan tidak mempunyai wudu. Artinya wudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, sehingga tidak ada kesempatan tidak mempunyai wudu. Bahkan dalam hikayat dikatakan salah satu penyebab Bilal bin Rabah masuk surga itu karena beliau menjaga wudu. Salah satu pahlawan nasional, Jenderal Sudirman, beliau adalah seorang jenderal panglima besar di negara kita. Itu ketika beliau dikepung oleh Belanda, sulit untuk dicari. Itu salah satu resepnya apa? Mempunyai wudu, menjaga wudu, menjaga sholat tetap waktu, dan beliau selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada salahnya, bagus dilakukan oleh kita, diikuti oleh kita, mempunyai wudu walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Yang kedua, hadirin jamaah zuhur rahimakumullah,
Salah seorang yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah nanti di yaumil qiyamah, yauma la dzilla illa dzilluh, yaitu orang wal mashi fil masajidi fil tulami. Orang yang berangkat ke masjid di waktu yang gelap. Berangkat ke masjid ketika hujan besar. Berangkat ke masjid di waktu yang sangat sulit. Berangkat ke masjid ke hujan dodar gelap. Termasuk berangkat ke masjid ketika ada permainan bola, bapak-bapak. Malam Persib dah. Tadinya 2 hiji jadi 2-2 nyeri hati. Ya. Itu berat, Pak. Main bola jam 7, isya jam 7, berat kaki ini melangkah. Apakah ke masjid, apakah diam di depan TV? Itu berat, Pak. Ujian yang sangat nyata bagi bapak-bapak yang suka menonton bola. Cek suku ini tong, cek nafsu tong ini. Lepar bisa kabobolan, jadi draw 2-2 gitu kan. Ini sangat berat. Berangkat ke masjid di waktu yang sangat gelap. Kita berangkat ke masjid musim kemarau biasa. Berangkat ke masjid tidak ada hujan biasa. Berangkat ke masjid tidak ada sepak bola biasa. Tapi berangkat ke masjid ke aya bola hese. Berangkat ke masjid ketika hujan besar sulit. Berangkat ke masjid ketika ada halangan rintangan yang sangat berat, sulit rasanya bagi kita semua. Maka hadirin rahimakumullah, inilah salah satu yang harus kita perjuangkan. Bahkan ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau matanya itu buta secara fisik, tapi setiap waktunya itu masih berangkat ke masjid. Bahkan sholat subuh tetap ke masjid, Pak. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, kalaulah umatku tahu ada keunggulan apa, keistimewaan apa di sholat isya dan sholat subuh itu, maka mereka akan berangkat ke masjid walau dalam keadaan merangkak. Orang bobor merangkak, meringkuk, kue molor, sare gitu kan. Ya, berat. Maka daripada itu ini rintangan bagi kita semua. Maka ibu bapak hadirin rahimakumullah, orang yang berangkat ke masjid di waktu yang sangat sulit, di waktu gelap, itu termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga, hadirin jamaah duhur rahimakumullah, orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah, yang dimana tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan perlindungan Allah, yaitu wamut imul ja'i, orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita berbuat baik kepada Allah secara vertikal, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah dengan baik, tapi mengajarkan kepada kita hablum minan nas, hubungan kita secara horizontal dengan sesama manusia juga harus baik. Kita zon politikon, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan tetangga, butuh bantuan orang tua, butuh bantuan karib kerabat terdekat. Maka daripada itu, sifat sosial salah satunya memberi kita kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan salah satu ciri tanda orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, irhamu mang fil ar yarhamkum mang fis sama. Kasihanilah oleh kamu sekalian orang yang ada di bumi. Ada fakir, ada miskin, ada anak yatim, ada janda. Jandanya yang tua, Pak, jangan yang muda. Takut jadi timbul fitnah nanti kesananya. Itu akan mendapatkan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menandakan sifat sosial kita bagus, baik terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga wudhu. Yang kedua, tetap berangkat ke masjid. Tadi sahabat Abdullah bin Umi Maktum, walaupun secara lahir buta, tapi tetap dia berangkat ke masjid. Nah, kita yang sehat fisik, segalanya normal, maka pertahankanlah, maka berjuanglah untuk terus memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah, yaitu orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala yang benar datang dari agama dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan murni dari kebodohan dan kekurangan diri saya pribadi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.